Ya, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Adam. Ini video pertama saya. Nah, di video kali ini saya mau berbagi momen ya ke teman-teman semuanya tentang kunjungan saya ke Museum Angkut beberapa waktu yang lalu. Nah, saya yakin teman-teman di sini sudah pernah main ke sana ya. Jadi sesuai dengan namanya Museum Angkut ini itu punya banyak banget koleksi, transportasi ya, mulai dari mobil klasik, ada motor klasik, ada truk juga, bahkan ada kayak becak dan transportasi lainnya. Tapi menurut saya di tempat itu yang paling banyak dipajang itu mobil klasik di era kurang lebih sekitar 1940 sampai 1970-an. Penasaran kan seperti apa videonya? Silakan nonton sampai habis. Nah, jadi di sini tampilan depan dari ya bisa dibilang pintu masuknya Museum Angkut. Nah, kalau teman-teman belok kiri di sini ada deretan sepeda motor antik ya. Nah, di sini ada komputernya juga. Jadi teman-teman bisa lihat nama-nama motor klasiknya ini apa aja. Nah, terus di bagian tengah sini juga ada motor-motor klasik juga yang dipajang. Nah, sebentar lagi ya, ini yang saya zoom ini mobil mobil Presiden RI yang pertama zaman Insinyur Soekarno. Nah, ini ada yang putih ini Datsun 280Z. Nah, teman-teman yang suka mobil JTM pasti tahu mobil ini. Nah, ini yang hitam ini Ford Model T ya kalau nggak salah. Nah, itu teman-teman bisa lihat ada mobil putih sama mobil biru. Nah, yang putih ini Chevrolet Corvette tipenya C2, yang ini Corvette Stingray, sedangkan yang biru ini Corvette C1, jadi yang generasi pertama. Nah, di baliknya Corvette itu ada mobil klasik ya. Nanti teman-teman akan lihat sebentar lagi. Nah, ini deretan mobil klasik yang di baliknya Chevrolet Corvette tadi. Nah, ini ada Porsche 911 Carrera, saya tipenya lupa. Nah, sebentar lagi itu sebenarnya saya kepengen banget nge-review Shelby Cobra. Cuman karena ternyata di footage ini saya lupa ngambil gambarnya, jadi ya akhirnya dilewatin aja ya. Nah, ini ada di zona Eropa, ini ada Alfa Romeo Sport. Saya lupa juga tipenya apa, warnanya merah, dia 2 pintu cabriolet. Nah, ini kebetulan saya juga jalan sama ibu saya, mumpung pas kosong ya. Nah, di sini ada satu mobil yang saya tertarik banget, ini namanya Maserati Biturbo. Jadi saya tahu mobil ini itu waktu lihat di channel YouTube Top Gear, waktu itu Jeremy Clarkson review sejarahnya Maserati, tapi sayang mobil ini dihancurin sama dia. Nah, itu teman-teman bisa lihat itu transmisinya otomatis, ini yang convertible ya. Jadi saat itu saya lihat mobil ini tuh, wah, asli keren banget sih. Baru pertama kali saya lihat mobil kayak gini. Nah, buat teman-teman yang pernah lihat Sela TV Fundamentalis pasti tahu mobil ini. Ini Citroen DS tahun 1970 dan bentuknya ya unik banget sih ini. Ini juga saya baru pertama kali lihat. Nah, untuk yang mobil silver ini saya pikir itu Mercedes 300 SL. Nah, ternyata setelah saya deketin, ternyata ini Mercedes 190 SL. Yang itu kelihatannya ke cabriolet ya. Ini 2 pintu. Ini bentuknya cakep sih, ini keren 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 banget sih ini. Saya seneng banget, terkesan banget sama mobil ini, asli keren. Nah, di sini tuh ada deretan juga beberapa mobil Mercedes. Ini ada VW juga, VW Karmann Gia ya namanya. Nah, ini salah satu favorit mobil yang saya suka banget di Museum Angkut, ini namanya Mercedes 560 SL. Jadi di Indonesia ini punya panggilan sendiri namanya Mercy Barong, itu sekitar tahun 1972 ya. Jadi yang versi 4 pintu 2 pintu juga panggilan namanya Mercy Barong. Nah, ini interiornya juga itu kelihatan ya, transmisinya juga otomatis. Nah, ini
untuk membuktikan dia tipe 560 SL. Nah, di situ ada emblemnya, bentar lagi. Nah, ini 560 SL 2 pintu. Beruntung banget sih bisa ketemu mobil ini dalam kondisi yang masih seger banget, asli keren banget. Saya suka banget sih mobilnya. Nah, kalau yang ini saya nggak perlu jelasin ya, teman-teman pasti yang nonton Mr. Bean pasti tahu ini mobil apa. Itu Morris Mini warna hijau, ada sofa di atasnya. Nah, akhirnya untuk pertama kalinya saya lihat langsung yang namanya Pontiac GTO. Wah, ini bisa dibilang musuhnya Dodge Charger ya di tahun sekitar 1968. Nah, untuk tambahan aja, jadi Vin Diesel di film Triple X yang pertama itu dia pakai mobilnya ini Pontiac GTO, warnanya kalau nggak salah warnanya hitam atau agak ungu ya. Nah, contoh yang kalau yang di Museum Akon ini kan kondisinya masih original banget ya, jadi bisa dilihat. Nah, itu transmisinya otomatis, dan teman-teman juga bisa lihat di YouTube-nya Counting Cars ada modifikasi mobil ini kok. Nah, ini ada Chevrolet Impala warna hijau. Nah, yang paling menarik perhatian saya itu, nah ini namanya Chevrolet El Camino. Jadi bisa dibilang ini tuh muscle car, itu gabungannya antara ya bisa di mobil sport sama mobil pickup lah ya, atau truk ya. Nah, ini kalau dilihat dari logonya di sini tuh tulisannya 396. Nah, maksudnya ini itu dalam satuan kubik inch. Jadi kalau di konversi ke liter itu kira-kira hampir 6200 cc lah ya, kurang lebih segitu. Nah, ini juga bak belakangnya. Nah, ini untuk sampingnya ini namanya Ford Mustang, kebetulan di sampingnya plus, dan bisa dibilang mobil ini nggak terlalu gede sih untuk sebuah muscle car ya. Keren mobilnya juga keren, masih original. Wah, suka banget sih mobilnya, sip, mantep. Nah, ini namanya Ford Econoline. Ini menurut saya yang mobil yang bisa dibilang paling unik ya menurut saya di Museum Angkut ya. Jadi bisa dibilang ini tuh kayak VW kombinya versi Amerika ya. Nah, ini kalau tampak sampingnya, jadi itu bentuknya tuh ya bisa dibilang agak aneh, tapi menurut saya unik sih ini. Ini saya juga pertama kali lihat, dan saya juga belum pernah lihat mobil ini di jalan. Jadi wah, ini berkesan banget sih mobil ini, dan saya sendiri juga tahu mobil ini juga dari channel YouTube-nya Counting Cars. Nanti saya kasih link di deskripsinya. Nah, itu dia video yang sudah saya bikin tentang kunjungan saya ke Museum Angkut beberapa waktu yang lalu. Di sini saya mau ngomong ada beberapa hal untuk saya sendiri tentang video yang sudah saya bikin. Nah, yang pertama, seharusnya di video itu saya pilih beberapa mobil yang saya suka, yang saya tertarik banget. Nah, di situ saya ambil gambar agak detail sehingga saya bisa ngejelasin lebih banyak tentang mobil itu. Terus yang kedua, di video yang saya bikin ini konsepnya adalah voice over. Jadi video itu saya jadiin dulu, saya edit dari beberapa video yang sudah saya bikin. Begitu sudah jadi, saya kasih komentar di potongan-potongan video itu. Dan ternyata menurut saya lebih gampang untuk ngerekam mobil itu sambil saya kasih komentar tentang mobil itu seperti apa. Terus yang terakhir, ini menurut saya di video itu saya ngambil videonya itu dengan resolusi yang paling tinggi, yaitu format 4K, yang mana bisa dibilang agak berat pada saat proses video editingnya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.